Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada Minggu Sengsara yang ke-6. Sesuai dengan almanak gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis, untuk hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Namun saya hanya ingin menekankan pada dua ayat, yaitu ayat 21 dan ayat 23. Di bawah berikut, Lazarus dibangkitkan. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki sakit penyakit, apalagi penyakit yang sangat mematikan. Karena itu kita berusaha untuk menjaga diri agar tubuh ini tetap bugar dan sehat. Olahraga yang teratur, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Sebaliknya, pada saat kita atau keluarga kita dalam keadaan sakit, biasanya segala daya upaya akan kita tempuh untuk memperoleh kesembuhan. Selain dari berdoa, kita datang ke dokter, ke rumah sakit. Bahkan jika kita kesulitan untuk membiayai perobatan, segala daya upaya akan kita tempuh. Termasuk kita bisa menjual apapun yang kita miliki. Yang penting orang yang kita cintai, kasihi dalam keadaan sakit bisa dipulihkan. Kenapa itu semua kita tempuh? Salah satu penyebabnya harus kita akui, Bapak Ibu. Kita sangat khawatir, sangat takut jika penyakit tidak kunjung sembuh, bisa berujung pada peristiwa yang sangat kita takuti tetapi pasti terjadi dan menimpa semua orang, siapapun dia, yaitu peristiwa kematian. Sesungguhnya peristiwa kematian itu tidak mungkin bisa kita elak, tetapi harus kita akui dampak dan akibat dari peristiwa kematian meninggalkan duka cita, kesedihan yang teramat sangat bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang duka cita, kesedihan yang amat sangat yang dialami oleh Marta dan Maria, karena Lazarus, adik mereka yang mereka kasih dan cintai, sakit berujung pada kematian. Sebenarnya segala daya upaya telah mereka tempuh, termasuk diantaranya mereka mengirim berita kepada Yesus supaya Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Namun yang menarik dalam pembacaan hari ini, bahwa Yesus sepertinya sengaja untuk menunda kedatangannya menemui Maria, Marta, dan Lazarus. Dan dikatakan alasan Yesus menunda kedatangannya adalah supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi pada Lazarus? Dalam pembacaan kita sudah sangat jelas bahwa dikatakan Lazarus yang sakit kemudian meninggal dunia. Dan tentu saja ini meninggalkan duka cita yang teramat sangat menyakitkan, sangat menyedihkan dialami oleh keluarganya. Dalam hal ini Maria dan Marta. Dan singkat cerita, Yesus datang menjumpai Maria dan Marta. Dan Maria dan Marta tatkala sadar Yesus ada, menjumpai mereka. Mereka pun datang tersungkur di hadapan Yesus seraya berkata, "Andaikan Engkau ada di sini waktu itu, maka Lazarus tidak akan mati." Itu berarti apa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan? Marta dan Maria memiliki iman pengharapannya kepada Yesus, bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan penyakit Lazarus. Tetapi Yesus tidak kunjung datang, sehingga Lazarus akhirnya meninggal dunia. Tetapi Yesus katakan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Apa maksudnya? Tentu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit apapun bentuk dan jenis sakit penyakit, orang buta, orang bisu, orang lumpuh, bahkan orang kerasukan setan sekalipun Yesus bisa menyembuhkan. Itu hal yang biasa bagi Yesus. Hal yang biasa dilihat, diamati oleh siapapun orang yang ada di sekitar Yesus. Menyaksikan Yesus menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Tetapi dalam konteks kematian Lazarus, sejatinya Lazarus memiliki kesempatan yang sama untuk disembuhkan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus sebagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kerasukan setan. Dan inilah yang ada nada protes dari Marta dan Maria. Kenapa tidak datang dan menyembuhkan Lazarus sehingga Lazarus tidak mati? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas kenapa Yesus sengaja menunda kedatangannya menjumpai Maria, Marta, dan Lazarus, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Sekali lagi saya katakan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Apa maksudnya? Maksudnya sudah sangat jelas. Kalau orang sakit apapun bentuk dan jenis sakit penyakitnya Yesus bisa sembuhkan. Tetapi tatkala Lazarus yang sudah dinyatakan meninggal dunia, bahkan sudah dikuburkan 4 hari lamanya, dan Yesus datang menjumpai Marta dan Maria yang sedang berduka cita, dan Yesus mau memperlihatkan kemuliaan Allah kepada Marta, Maria, dan orang-orang yang ada di sekitar Yesus dan kita pada saat ini, bahwa ternyata di dalam Yesus, jika Yesus berkehendak, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Jangankan orang mengalami sakit penyakit, orang yang sudah meninggal dunia 4 hari lamanya Yesus bisa atasi, Yesus bisa bangkitkan. Dan itu terbukti tatkala Yesus mengerti kesedihan dan duka cita yang amat mendalam dialami oleh Marta dan Maria. Dan Yesus pun mengajak mereka ke kubur Lazarus, dan di sana Yesus memperlihatkan kemuliaan Allah. Yesus berkata, "Hai Lazarus, keluarlah." Dan ini adalah impossible, tidak mungkin, mustahil bagi kita, bagi Marta dan Maria. Tetapi di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Dan apa yang terjadi? Lazarus keluar. Lazarus bangkit dari kematian dengan kain kafan yang terikat pada tubuhnya. Dan Yesus katakan, buka kain kafan supaya dia leluasa bisa berjalan. Dan Lazarus bangkit kembali. Dan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa artinya bagi kita pada saat ini? Ada beberapa hal yang firman Tuhan ingin sampaikan. Yang pertama adalah Yesus yang kita sembah dan kita imani adalah Yesus yang pro kehidupan. Yesus yang peduli terhadap kehidupan. Yesus berkuasa atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Sakit penyakit, bahkan kuasa maut, Yesus berkuasa atas itu semua. Lazarus yang sudah 4 hari dalam kuburan, Yesus berkuasa untuk membangkitkannya. Bahkan Yesus sendiri mendeklarasikan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Dan pernyataan itu Yesus buktikan dengan peristiwa Paskah. Yesus yang sudah 3 hari mati karena disalib, Yesus mengalahkan maut dengan peristiwa kebangkitannya. Itu berarti kehidupan bagi Yesus bukan berakhir pada kematian. Kehidupan akhir dan kehidupan bagi Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Ada jaminan kehidupan meskipun manusia mengalami peristiwa yang sangat ditakuti oleh semua orang, yaitu peristiwa kematian. Itu berarti bagi saudara-saudari dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga harus pro kehidupan. Salah satu dari ciri kita yang pro kehidupan diantaranya adalah
tatkala kita berhadapan dengan apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Terlebih sebagaimana kita ketahui, dunia sedang menghadapi wabah virus corona COVID-19. Termasuk kita pada saat ini, sehingga kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Karena kita adalah orang-orang yang pro kehidupan, maka kita juga ingin sebagaimana apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bagian dari menjaga kehidupan. Kita pro kehidupan supaya jangan sampai masyarakat, jangan sampai kehidupan ini menjadi kacau balau, menjadi tertular karena wabah virus corona ini. Karenanya kita ambil sikap yang bijak, beriman kepada Yesus Kristus, tetapi juga bijak dalam mengimplementasi, menerjemahkan iman kita. Karena kita khawatir ada penyebaran wabah virus corona, maka kita setuju dengan sikap pemerintah, yaitu menjaga jarak. Karenanya ibadah kita laksanakan di rumah-rumah, tetapi itu tidak mengurangi arti dan makna. Karena Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, maka Yesus pasti hadir di sana. Amin, saudara. Dan yang kedua, karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa atas kehidupan, Yesus yang berkuasa atas maut, Yesus yang berkuasa atas kematian sekalipun. Karenanya, maka walaupun teror virus corona terjadi di mana-mana, maka kita tidak perlu terlalu panik, terlalu takut. Takut panik sebenarnya lumrah dan manusiawi. Tetapi bagi orang-orang percaya, mari kita ubah rasa takut panik itu dalam pengertian yang positif. Ketakutan, kepanikan justru menimbulkan sikap waspada dan berjaga-jaga dengan menjaga kebersihan, menjaga jarak di masa wabah merajalela saat ini, menggunakan anjuran-anjuran yang pemerintah telah tetapkan, jangan keluar rumah, jangan berkerumun, dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan masing-masing. Dan terlebih, karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang bukan hanya pro kehidupan, tetapi juga berkuasa atas kehidupan dan maut, maka ketakutan, kepanikan yang ada pada kita tidak perlu sampai berlebihan, apalagi membuat kita stres, putus asa, kehilangan harapan, kehilangan motivasi, apalagi kehilangan iman. Justru semakin kita berhadapan dengan situasi seperti saat ini, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan terlebih ini kesempatan yang baik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak di rumah. Kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan kita memberikan persembahan syukur terbaik kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita saat ini. Mungkin sebelumnya kita masing-masing cuek dengan seisi rumah tangga, masing-masing kita mengurus diri sendiri, kita mengandalkan ego kita masing-masing, kita tidak mau peduli dengan seisi keluarga kita, mau ibadah atau tidak, mau berdoa atau tidak, kita tidak mau peduli. Maka melalui peristiwa ini kita dituntut oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, melalui doa, melalui persekutuan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena hidup kita sementara dan terbatas, maka gunakan hidup ini menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat kita. Ingat firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur itu juga yang nanti kita tuai. Mari saudara-saudariku, kita berlomba-lomba dengan iman kita menabur kebaikan, menabur benih-benih berkat, menabur apapun yang baik di mata Tuhan dan di mata sesama. Itu yang kita perlihatkan. Tolong menolong, solidaritas, bahu-membahu, dan menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.